Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Islam Nusantara, yakni Bapak Fikri Farihin MPDI, beserta teman-teman kelas 3 PAIC yang saya cintai dan yang saya banggakan. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan hasil resum yang berjudul Islamisasi Nusantara dan Sejarah Sosial Pendidikan Islam. Proses masuknya Islam di Indonesia dan hubungannya dengan perkembangan pendidikan Islam pada masa sebelum kedatangan Islam. Proses pendidikan Islam pada awalnya tidak hanya ada pada satu tempat dan waktu tertentu, tetapi dimanapun dan kapanpun bertemunya antara mubaligh, pedagang dan penduduk pribumi. Pada saat itu pula pendidikan Islam berlangsung. Sistem pendidikan Islam pada awalnya berlangsung di lingkungan keluarga, kemudian berkembang di surau, di masjid, dan akhirnya masuk di rumah para bangsawan. Kedatangan Islam menjadi titik terang bagi kawasan Asia Tenggara, terutama bagi Indonesia, karena Islam membuka cakrawala intelektualisme masyarakat Indonesia pada masa itu yang tidak terdapat pada masa Hindu-Buddha. Kedatangan Islam pada masa itu membawa banyak kemajuan, termasuk dalam bidang pendidikan. Sejarah sosial pendidikan Islam merupakan rangkaian kata yang masing-masing mempunyai makna atau arti tersendiri. Namun, secara keseluruhan rangkaian kata tersebut mempunyai makna yang saling berhubungan tentang apa yang dimaksud. 1. Islam masuk ke Indonesia tidak dilakukan dengan cara peperangan maupun penjajahan. Sebaliknya, penyebaran Islam di Indonesia justru dengan cara yang damai. Berbagai cara perkembangan Islam di Indonesia diantaranya melalui jalur perdagangan, perkawinan, dan pendidikan politik. Dua proses penyebaran Islam di Indonesia, salah satunya melalui pendidikan seperti pendidikan pondok pesantren, yakni tempat pembelajaran bagi para santri yang dilaksanakan oleh para guru agama atau kiai. 3. Islam di Nusantara dalam berbagai bidang. Pertama, bidang politik. Perkembangan Islam dalam bidang politik dapat dibedakan dalam 5 masa, yakni pada masa penjajahan, masa kemerdekaan, masa pemerintahan di Orde Baru, dan masa pemerintahan di Orde Lama, dan masa reformasi. Pendidikan pada masa kerajaan Islam di Nusantara. Pada masa kerajaan Islam pertama di Nusantara, yaitu di Perlak, pada tahun 840 sampai 1292 Masehi, dan kerajaan Samudra Pasau pada tahun 1267 sampai 1521 Masehi. Hal ini diungkapkan oleh seorang ilmuwan dari Maroko yang berkelana ke berbagai negeri termasuk ke Indonesia, yaitu Ibnu Battuta. Proses pendidikan pada masa kerajaan Islam di Nusantara selain dilaksanakan di Pulau Sumatera, juga diselenggarakan di Pulau Jawa. Pendidikan Islam di Jawa dilaksanakan oleh para wali songo seperti Syekh Maulana Malik Ibrahim yang menyampaikan dakwah Islam melalui perdagangan dan pengobatan gratis dan memberikan pendidikan tentang bertani. Selain itu ada juga Sunan Ampel di Surabaya pada tahun 1443 Masehi dengan dakwahnya
soal akidah dan ibadah. Beliau berdakwah dengan metode pendekatan ke masyarakat dalam pengembangan proses pendidikan Islam. Sunan Ampel mendirikan pondok pesantren. Pendidikan Islam di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Di masa penjajahan Belanda, pendidikan di Indonesia mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan oleh ketakutan Belanda terhadap Islam yang semboyan penjajahan Belanda, goal atau kejayaan, gospel atau agama, dan glory kejayaan yang menjadi latar belakang sistem kolonialisme dan imperialisme. Kebijakan-kebijakan yang dibuat Belanda. Satu, kebijakan membatasi para ulama dengan harus memiliki izin dari pemerintah Belanda. Menutup sekolah atau madrasah yang tidak memiliki izin dari pemerintah Belanda. Mengeluarkan peraturan dengan nama netral agama yang sistemnya bahwa Belanda tidak memihak terhadap agama manapun dengan cara melarang adanya pendidikan agama di lembaga pendidikan atau sekolah. Pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang. Berbeda dengan Belanda, Jepang mempunyai kebijakan untuk menarik simpati bangsa Indonesia dengan berbagai cara. Namun di balik semua itu, demi kepentingan pemerintah Jepang untuk menghadapi sekutu pada Perang Dunia Kedua, Jepang mulai sewenang-wenang. Hal ini ditunjukkan dengan menghukum rakyat Indonesia yang tidak patuh pada pemerintah Jepang. Banyak guru yang diangkat menjadi pejabat sehingga berpendapat pada mundurnya standar pendidikan serta dampak negatif lainnya di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Kebijakan-kebijakan Jepang terhadap bangsa Indonesia yaitu: 1. Membuka kembali yang sudah ditutup pemerintah Belanda. 2. Proses pembelajaran menggunakan bahasa Indonesia. 3. Sistem pendidikan 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, dan sekolah tinggi. 4. Memberikan para pemuda untuk latihan dasar kemiliteran. 5. Memberikan bantuan pada pondok pesantren. 6. Memberikan izin mendirikan sekolah tinggi agama Islam. Pendidikan Islam di zaman klasik. Terbentuknya sebuah lembaga pendidikan Islam itu sejak masa klasik. Awal mula Islam mengenal pendidikan atau pusat pendidikan yaitu sejak Nabi menyampaikan risalah Islam yang awal mulanya di lingkupan keluarganya dan rumah sahabat Arqam bin Abil Akram, sehingga lembaga tersebut dinamakan Darul Akram yang merupakan markas pertama bagi pengkaderan kaum muslimin bagi generasi awal. Menurut sejarah Islam, lembaga pendidikan madrasah pertama yang didirikan dengan model pembelajaran yang tersistem yaitu pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Di masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, pendidikan Islam berkembang pesat, dibuktikan dengan berdirinya lembaga-lembaga pendidikan madrasah formal yaitu Madrasah Nizamiyah. Sejak berdirinya madrasah-madrasah formal ini, banyak sekali para pencari ilmu yang berminat untuk belajar tentang agama Islam dan berbagai ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa itu, sehingga pada masa itu dunia Islam telah melahirkan tokoh-tokoh muslim yang ahli pada bidangnya masing-masing seperti Nizam Al-Mul, pendiri sekolah tinggi Islam pertama. 2. Ibnu Sina, ahli bidang kedokteran. 3. Al-Ghazali, ahli ilmu kalam, ahli tasawuf. 4. Ma'mun Ar-Rasyid, putra Khalifah Harun Ar-Rasyid, pelopor pendiri
perpustakaan umum. 5. Ibnu Khaldun, sehingga seorang sejarawan yang ahli di bidang filsafat dan sosiologi. Abu Wafa, ahli matematika. Yang terakhir yaitu Al-Farabi, ahli bidang seni musik dan filsafat, dan beberapa pemikiran-pemikiran muslim yang lain pada masa itu. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.